Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, gimana nih keadaan kalian hari ini? Udah siap belum untuk belajar pada hari ini? Jangan lupa siapin buku dan pena kalian ya. Kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu desain sistem pembelajaran. Nah, sebelum masuk ke topik yang sangat menarik ini, izinkan saya untuk ngenalin member dalam grup kelompok 1, yaitu ada Farza Nadia, Dea Elita, Aulia Naila, Siti Mutmainah, Nandita Fadila, dan Hira Rahayu. Sebelum kita mempelajari lebih lanjut lagi mengenai topik ini, kita akan membahas dulu nih garis besar dalam topik ini. Kalian tahu nggak apa sih desain sistem pembelajaran itu? Nah, desain sistem pembelajaran itu adalah proses perencanaan dan pengembangan pengalaman belajar secara sistematis untuk mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Pergeseran dari pembelajaran tradisional ke pembelajaran berbasis teknologi seperti e-learning, blended learning, atau pembelajaran jarak jauh semakin mendorong pentingnya desain sistem pembelajaran yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan individu. Kemudian ada tujuan. Tujuan desain sistem pembelajaran ini sendiri untuk menciptakan pengalaman belajar yang efektif, efisien, dan relevan bagi peserta didik. Desain ini melibatkan perencanaan yang sistematis dari elemen pembelajaran berupa 1. Meningkatkan kualitas pembelajaran. 2. Memenuhi berbagai kebutuhan peserta didik. 3. Mengoptimalkan penggunaan teknologi dan sumber daya. 4. Meningkatkan motivasi dan partisipasi peserta didik. Dan yang kelima, memfasilitasi penilaian yang adil dan akurat. Selanjutnya saya akan menjelaskan desain sistem pembelajaran. Di sini ada membahas tentang definisi suatu bidang dan juga teknologi pendidikan. Selanjutnya saya akan membahas bagian saya yaitu definisi desain sistem pembelajaran. Menurut Gackrodt dan Colay, desain bermakna adanya keseluruhan, struktur, kerangka atau outline dan urutan atau sistematika kegiatan. Dan menurut Smith dan Ragan, desain juga dapat diartikan sebagai proses perencanaan yang sistematik yang dilakukan sebelum tindakan pengembangan atau pelaksanaan sebuah kegiatan. Definisi lain tentang desain adalah suatu istilah yang diambil dari kata desain bahasa Inggris yang berarti perencanaan atau rancangan. Ada juga yang mengartikan dengan persiapan di dalam ilmu manajemen atau ilmu administrasi pendidikan. Perencanaan disebut dengan istilah penting yaitu persiapan menyusun suatu keputusan berupa langkah-langkah penyelesaian suatu masalah atau pelaksanaan suatu pekerjaan yang terarah pada pencapaian tujuan tertentu. Baik, untuk selanjutnya itu definisi desain sistem pembelajaran suatu bidang. Sistem sendiri dapat didefinisikan sebagai entitas atau keseluruhan yang memiliki komponen yang bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan. Dan pengajaran itu didefinisikan sebagai suatu proses yang menghubungkan aktivitas yang dilakukan oleh pendidik dan peserta yang berdampak satu sama lain dalam lingkungan belajar. Dalam mendesain sistem pembelajaran sendiri itu terdapat beberapa komponen yang harus diperhatikan. Yang pertama, perlunya analisis lingkungan dan kebutuhan belajar siswa. Kemudian yang kedua itu merancang spesifikasi proses pembelajaran yang efektif dan efisien sesuai dengan lingkungan dan kebutuhan belajar siswa. Kemudian yang ketiga, membuat bahan untuk kegiatan pembelajaran. Lalu yang terakhir di sini menerapkan evaluasi format sumatif terhadap program pembelajaran. Untuk selanjutnya akan saya oper ke rekan saya. Baik, selanjutnya adalah desain sistem pembelajaran dan teknologi pendidikan. Teknologi pendidikan dapat dipahami sebagai sebuah studi dan praktik etis yang bertujuan untuk mempermudah proses pembelajaran dan perbaikan kinerja melalui penciptaan, penggunaan, pengelolaan, proses, teknologi, dan sumber daya yang relevan. Lalu ada 5 bidang garapan utama teknologi pendidikan mencakup aktivitas teoritis dan praktis menurut Sells and Carey. Jadi yang pertama ini ada desain.
Bidang desain ini meliputi beberapa jenis pekerjaan seperti desain sistem pembelajaran, desain pesan, strategi pembelajaran, dan karakteristik siswa. Desain sistem pembelajaran ini melibatkan langkah-langkah sistematis dan terarah untuk menciptakan proses belajar yang efektif, efisien, dan menarik. Lalu yang kedua ada pengembangan atau development. Bidang garapan pengembangan ini meliputi aktivitas pengembangan teknologi cetak, audiovisual, komputer, dan integratif. Lalu yang ketiga ada pemanfaatan. Bidang garapan pemanfaatan ini meliputi aktivitas penggunaan media, difusi inovasi, implementasi, dan institusionalisasi program, serta penerapan kebijakan dan peraturan. Lalu yang keempat ada pengelolaan atau manajemen. Jadi pengelolaan ini memiliki lingkup aktivitas manajemen proyek atau project management, manajemen sumber daya, manajemen penyampaian pengetahuan, dan manajemen informasi. Lalu yang terakhir ada evaluasi atau evaluation. Bidang garapan evaluasi mempunyai beberapa aktivitas inti seperti analisis masalah, pengukuran berdasarkan kriteria, evaluasi formatif, dan evaluasi sumatif. Evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui dan menilai tingkat efektivitas, efisiensi, dan daya tarik program atau sistem pembelajaran yang telah didesain. Baik, selanjutnya yaitu desain sistem pendidikan. Ada rasionalisasi, asumsi, dan dasar-dasar sistem pendidikan. Lalu, apa sih rasionalisasi, asumsi, dan dasar-dasar sistem pendidikan? Rasionalisasi dan asumsi adalah desain sistem pembelajaran adalah langkah penting dalam mengembangkan sebuah sistem yang efektif untuk mendukung proses belajar mengajar. Kedua elemen ini membantu merumuskan desain yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan siswa serta kondisi pembelajaran yang ada. Selanjutnya yaitu merupakan 5 poin penting yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama ada analisis kebutuhan pembelajaran. Yang kedua, kesesuaian teknologi. Yang ketiga, efektivitas metode pembelajaran. Yang keempat, kemampuan adaptasi siswa. Dan yang terakhir yaitu peran guru sebagai fasilitator. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar desain sistem pembelajaran. Dasar desain sistem pembelajaran merupakan prinsip-prinsip dan langkah-langkah yang digunakan untuk merancang pengalaman belajar yang terstruktur dan efektif. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa proses pembelajaran dapat berlangsung dengan baik dan mencapai hasil yang diinginkan. Selanjutnya, teori-teori pokok yang mendasari bidang desain sistem pembelajaran. Yang pertama ada teori sistem. Teori sistem ini memberikan perspektif yang komprehensif bahwa pembelajaran adalah sebuah sistem dan komponen-komponen yang memiliki keterkaitan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Yang kedua ada teori komunikasi. Teori komunikasi ini menyediakan model-model komunikasi yang dapat diadaptasi untuk mendeskripsikan berlangsungnya sebuah proses pembelajaran. Yang ketiga ada teori belajar atau learning theory. Teori belajar ini berisi prinsip-prinsip komprehensif tentang bagaimana individu melakukan proses belajar yang telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap bidang desain sistem pembelajaran. Dan yang terakhir ada teori pembelajaran. Teori pembelajaran atau instruksional teori ini memberikan teori berupa kontribusi dan preskripsi tentang kondisi-kondisi yang diperlukan untuk mendukung proses pembelajaran yang efektif. Teori pembelajaran ini lebih berperan sebagai resep yang sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Selanjutnya yang terakhir ada yaitu teori belajar. Secara umum ada 3 teori yang dikenal secara luas yaitu teori
belajar behavioristik, teori belajar kognitif, dan teori belajar humanistik. Yang pertama, teori behavioristik. Teori ini menjelaskan tentang peranan faktor eksternal dan dampak terhadap perubahan perilaku seseorang. Teori behavioristik adalah pemberian tanggapan atau respon terhadap stimulus yang dihadirkan. Yang kedua ada teori kognitif. Teori belajar ini berpandangan bahwa belajar merupakan proses mental aktif untuk memperoleh, mengingat, dan menggunakan pengetahuan. Yang ketiga ada teori humanistik. Teori ini merupakan teori yang menggunakan pendekatan motivasi yang menekankan pada kebebasan personal, penentuan pilihan, determinasi diri, dan pertumbuhan diri. Teori humanistik berpandangan bahwa peristiwa belajar yang ada saat ini lebih ditekankan pada aspek kognitif semata, sementara aspek efektif dan psikomotor menjadi terabaikan. Nah, dari materi yang telah disampaikan tadi, kesimpulannya yaitu pendekatan yang terencana dan sistematis untuk menciptakan pengalaman belajar yang efektif dikenal sebagai desain sistem pembelajaran. Dalam konteks ini, teknologi pendidikan memainkan peran penting dalam membantu proses pengajaran, pembelajaran, dan mendukung berbagai metode dan strategi pengajaran. Kombinasi antara sistem pembelajaran yang baik dan penggunaan teknologi pendidikan yang tepat mampu menciptakan proses pembelajaran yang holistik, relevan, dan siap menghantarkan siswa ke dunia nyata dengan kesiapan yang lebih matang. Cukup sekian presentasi dari kami. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.